Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Morelaldu dari kelas 11A. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Guris. Di sini Bapak Guris, saya memiliki dua pertanyaan yang akan diberikan. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan bahasa Manggarai dalam kehidupan sehari-hari dan pada saat kegiatan upacara adat? Baik, sudah. Bahasa Manggarai dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau bahasa Manggarai dalam kehidupan sehari-hari itu bebas dalam pengucapannya atau penuturannya, tidak terikat pada struktur. Jadi ya kita ya bahasa Manggarai itu kita gunakan itu sesuai dengan apa yang mau kita bicarakan, bebas. Nah, kalau dalam adat, bahasa Manggarai dalam kaitan dengan adat itu dia terikat pada struktur. Misalnya, jadi ada penuturnya atau ada yang jubirnya atau torok dalam bahasa Manggarai ya. Siapa sebagai yang torok nanti dalam kaitan dengan acara adat Manggarai. Misalnya dalam kaitan dengan Tianghang ya, Tianghang adat budaya Manggarai. Kalau acara Tianghang itu ada pembicaranya atau ada yang sebagai torok, orang yang torok nanti. Kemudian juga tentu ada yang hadir dalam acara itu mewakili keluarga. Misalnya itu ada keluarga, ada ACKE, ada kelompok, ada anak bina, ada boy. Nah, sebelum acara adat itu dilakukan atau sebelum puncak acara adat dilakukan, maka kita minta restu atau minta doa dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Atau dalam bahasa Manggarai kan sebelum acara adat dilakukan, sebelum itu dilakukan, itu ada asalnya kari. Orang Manggarai bilang kari. Misalnya itu bagaimana dari ACKE minta doa, minta nabit. Kalau orang Manggarai bilang minta nabit, minta doa supaya nanti acara ini bisa berjalan baik atau apa yang kita inginkan acara itu bisa direstui oleh para leluhur kita atau oleh Tuhan Sang Pencipta. Demikian juga yang lain-lain nanti itu. Itu berkaitan dengan acara adat. Tapi kalau dalam bahasa Manggarai sehari-hari tidak pakai struktur seperti itu. Misalnya tidak ada yang mewakili ACKE, tidak ada yang mewakili Narona, Boy, tetapi bebas. Misalnya itu saya dengan anak Morel itu tidak ada bilang sebagai ACKE, sebagai anak, tidak, bebas. Apa yang mau kita bicarakan leluasa, tidak pakai struktur ada yang ada, dan tidak menggunakan istilah goet ya. Kalau dalam bahasa Manggarai itu kan bahasa sehari-hari tidak menggunakan goet, tapi kalau dalam bahasa adat selalu menggunakan goet atau selalu menggunakan istilah-istilah di dalam penyampaian itu. Ya, itu berkaitan dengan bahasa Manggarai sehari-hari. Kalau bahasa adat itu seperti itu ya. Jadi ada strukturnya, ada tahapan-tahapannya, pembicaranya. Tapi kalau dalam bahasa Manggarai sehari-hari tidak pakai struktur, tidak pakai tahapan-tahapan di dalam pembicaraan. Tetapi kita bebas berbicara sesuai dengan konteks yang mau kita bicarakan itu. Saya kira begitu dan ya. Singkatnya seperti itu. Baik Bapak Guris, untuk soal yang keduanya itu, bagaimana cara Bapak Guris itu melestarikan bahasa Manggarai di zaman sekarang? Ya, terima kasih anak Morel. Untuk melestarikan bahasa Manggarai ya, yang pertama itu kan kita menggunakan bahasa Manggarai itu sesekali ya. Sekali misalnya itu di keluarga atau di mana saja kita berada ataupun di sekolah pada waktu kita istirahat, itu sesuai dengan lingkungan sekitar kita. Kalau misalnya di situ ada orang Manggarai, ya kenapa kita tidak bisa menggunakan bahasa Manggarai ya toh? Supaya nanti bahasa Manggarai itu rasa kebersamaan, rasa cinta, rasa persaudaraan itu ada. Itu kalau kita ketemu dengan Manggarai,
kita menggunakan bahasa Manggarai, rasa keakrabannya ada, rasa persatuan, rasa cinta terhadap Manggarai itu ada. Misalnya kalau kita keluar daerah, begitu kita ketemu dengan sama-sama orang Manggarai, kita menggunakan bahasa Manggarai, rasa kedekatannya, rasa cinta, rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan itu ada. Karena kita sama-sama orang Manggarai dengan pakai bahasa Manggarai ketika kita di luar daerah Manggarai. Nah, yang kedua, bagaimana kita melestarikan itu ya, kita supaya tahu itu budaya Manggarai, baik itu bahasa sehari-hari maupun dalam kaitan dengan acara adat, ya kita berpartisipasi, ya kita ikut serta kalau ada acara-acara adat di keluarga. Misalnya yang paling sederhana itu adalah tirang itu. Ya, kalau pada waktu acara tirang itu, ya kita ikut ambil bagian. Maksudnya kita ikut berpartisipasi, kita duduk bersama dengan orang tua supaya kita bisa tahu, oh kalau acara tirang itu begini. Ya, siapa yang bicara, siapa yang jawab, apa bendanya, itu apa bendanya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari kan tidak pakai benda, tidak pakai tahapan, tidak pakai struktur. Misalnya itu siapa sebagai taronanya, siapa sebagainya, tidak. Oleh karena itu, kita supaya tahu itu bahasa Manggarai, ya kita selalu menggunakan bahasa Manggarai. Ya, tentu tergantung pada situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua juga, bagaimana kita melestarikan budaya Manggarai? Ya, kita harus tahu juga bagaimana struktur atau adat-adat di Manggarai ini. Kalau acara adat di Manggarai itu bagaimana? Contoh yang paling sederhana tirang tadi itu. Ya, kalau waktu acara tirang, kita duduk bersama, kita berpartisipasi supaya tahu juga, oh kalau acara tirang begini. Atau acara adat apa saja, kita juga harus ikut ambil bagian. Walaupun kita tidak bicara, kita tidak ambil bagian, tetapi paling tidak, oh kalau acara adat tirang begini, kalau acara masuk minta begini, kalau acara penti begini, ya kan? Itu harus kita, karena itu budaya Manggarai. Acara tirang itu banyak sekali, kita tiap akhir tahun kita tirang. Kemudian acara penti kita harus tahu, oh kalau penti begini, oh kalau misalnya acara masuk minta bagaimana, acara masuk gini, kita sebagai narona bagaimana, kita sebagai buaya bagaimana, harus tahu. Karena itu kita ambil bagian, kita partisipasi ketika ada acara-acara adat. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan supaya kita sebagai orang Manggarai juga harus tahu juga bahasa Manggarai, ya toh, supaya tahu bahasa Manggarai. Jangan sampai kita orang Manggarai tapi tidak mengerti, tidak tahu bahasa Manggarai, ya kan? Nah, nanti orang tanya, kau dari mana? Murid dari mana? Dari Manggarai. Jadi bahasa Manggarai coba, saya tidak tahu. Nah, itu kan tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Kita harus mencintai juga bahasa Manggarai sebagai bahasa budaya kita, bahasa persatuan orang Manggarai, bahasa Manggarai, ya. Bahasa ibu, ya, Manggarai, bahasa ibu. Sehingga selain kita bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, sementara kita tidak belajar bahasa Manggarai, ya kan? Saya kira begitu, anak muda. Ya, terima kasih ya. Terima kasih kepada Bapak Guris yang telah menjelaskan kepada saya dan teman-teman. Dan saya harap video kali ini dapat berguna bagi kita dan untuk masa depan kita. Sekian dan terima kasih.